Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 kelas B Agribisnis angkatan 2020 Universitas Trunojoyo Madura. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Saputro dengan NIM 20321100123 dan rekan saya yaitu Yunuza Bella Puspita dengan NIM 20321100127. Kami akan mempresentasikan tentang berkurangnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan. Sebelumnya, kami akan memberikan sedikit video sebagai gambaran tentang apa sih alih fungsi lahan atau apa sih yang terjadi di saat ini. Simak videonya. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, tadi itu merupakan video tentang gambaran lahan alih fungsi lahan yang ada di Indonesia yang sudah diubah menjadi lahan permukiman, lahan pabrik, terus lahan komersil. Nah, pasti dari sebagian kalian bertanya-tanya apa sih alih fungsi lahan atau konversi lahan itu tuh apa sih? Nah, konversi lahan atau alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sebagai contohnya, misal ada sebuah lahan yang ingin dijadikan lahan pertanian dan pada suatu saat lahan tersebut akan diubah menjadi lahan permukiman, lahan industri pabrik, lahan komersil. Nah, ini akan berdampak pada peningkatan nilai tanah dan makin terbatasnya lahan tanah. Selain itu, juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat. Selain itu, yang semula bekerja pada sektor pertanian menjadi ke sektor non-pertanian. Nah, ini merupakan kemunduran kemampuan ekonomi atau pendapatannya itu menurun. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan? Nah, yang pertama yaitu faktor penduduk. Nah, faktor penduduk dapat diartikan bahwa faktor pertambahan penduduk yang begitu cepat tanpa diiringi dengan luas permukiman yang memadai atau yang mencukupi. Nah, hal ini akan mengurangi jumlah luas lahan pertanian. Dan seperti pada link ini, menurut today.land.me tentang apa yang terjadi kalau penduduk dunia atau penduduk bumi terus bertambah dengan cepat. Di sini tertera Indonesia menduduki urutan keempat negara yang paling padat penduduknya. 10 negara paling padat penduduknya di dunia adalah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Jepang. Indonesia sendiri masuk urutan keempat loh. Dan
Jika digabungkan antara penduduk Tiongkok dan India, jumlahnya itu sekitar 2,5 miliar orang. Banyak kan? Menurut ilmuwan juga, penduduk dunia pertama kali mencapai jumlah 1 miliar pada tahun 1804, kemudian bertambah menjadi 2 miliar sekitar tahun 1927. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan, penduduk dunia saat ini banyak yang hidup lebih lama dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pengaruhnya adalah pertambahan jumlah populasi yang cepat. Misalnya, di tahun 1999, jumlah penduduk dunia mencapai 6 miliar dan menjadi 7 miliar pada tahun 2011. Ya, yang ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat berkembang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan menurut ilmuwan juga memperkirakan pertumbuhan populasi satu abad mendatang bisa mencapai 11 miliar. Ya, yaitu sangat berdampak sekali pada luas permukiman, luas lahan pertanian, dan itu akan menyebabkan hal-hal yang buruk. Kita lanjut, faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomi yang identik dengan masalah kemiskinan. Sebagai contohnya, banyak pada umumnya petani yang ingin memulai usahanya itu menjual tanahnya atau lahannya. Nah, hal ini untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya. Miris bukan? Dan yang hal ketiga, yaitu faktor yang ketiga, adanya penanaman modal pihak swasta dengan membeli lahan-lahan produktif milik warga. Selanjutnya, alih fungsi lahan akan menjadi ancaman serius. Pada gambar 1 dapat kita lihat bahwa banyak sekali lahan-lahan permukiman di situ, dan hal itu merupakan yang semulanya adalah lahan pertanian dan diubah menjadi lahan permukiman. Dan dapat kita lihat di sini ada sedikit lahan yang ingin dibangun kawasan permukiman lagi. Sungguh miris. Kita lihat linknya. Yang dilansir dari cnnindonesia.com, Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan luas lahan baku sawah terus menurun. Catatan mereka pada 2018 ini, luas lahan tinggal 7,1 juta hektar, turun dibandingkan 2017 yang masih 7,75 juta hektar. Nah, hal ini sangat khawatir atau sangat miris, dan semoga pemerintah dapat meningkatkan atau memiliki strategi yang dapat mengurangi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun dampak dari konferensi lahan tersebut adalah: 1. Terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah, bahwa petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi penggarap. 2. Munculnya sistem tanah baru, yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena peningkatannya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah. 2. Pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke non-pertanian. 3. Kesempatan kerja pertanian menurun sejalan dengan menurunnya lahan pertanian yang tersedia. Dari permasalahan tersebut, ada strategi pemecah masalah dari konferensi lahan itu. 1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau P2P dan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2P. 2. Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau kawasan P2P dan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2P. Difokuskan pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. 2.
Pembinaan sebagian besar petani akan mempertahankan lahan mereka untuk kegiatan pertanian, khususnya bagi petani yang mata pencarian pokoknya adalah pertanian. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.